Kita akan segera mulai perkuliahan Tabernakel 2 pada siang hari ini. Ya, diharapkan kita buka kamera ya yang tidak terganggu jaringan. Bersama-sama kita akan menerima materi yang akan disampaikan Bapak Stephen ya. Sebelum kita akan mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita mengangkat satu pujian untuk membawa hidup kita ke materi. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur buat siang hari ini Bapa, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan segera mulai perkuliahan Tabernakel 2. Biar Tuhan tetap tolong memberkati hidup kami. Kepada Bapak Stephen yang akan menyampaikan materi, biarlah kekuatan kesehatan Kau nyatakan bagi hamba-Mu, apa yang disampaikan bagi kehidupan kami, siswa-siswi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan sampaikan kepada Pak Stephen. Baik, terima kasih untuk doanya. Sekali lagi saya minta maaf ya. Saya ini sudah di depan komputer dari jam 9. Saking asik belajar, saya lupa baru lihat. Sudah tanya Pak Lispan sih, jam berapa Pak Lispan? 10.10. Lah, ngelos. Kalau sudah di depan di meja kerja lupa semua. Oke. Saya lihat kamera saya ngebling-bling lagi. Tuh. Bentar ya, saya coba. Iya, berarti USB-nya ada masalah. Selamat pagi, shalom semuanya ya. Shalom, ya, Pak. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hari ini kita akan memulai perkuliahan kita untuk Tabernakel 2 ya. Ini peserta belajarnya ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10-11 orang ya. Ada 11 orang peserta yang belajar. Kurang satu seperti murid Yesus ya. Iya, oke. Mata pelajaran kita namanya Tabernakel 2 ya. Di Salem disebutkan namanya Tabernakel 2. Ya, ini dia ya. Tabernakel 2 atau yang saya sebutkan sebagai pelajaran tabernakel yang sudah memulai memasuki tahap berteologi ya. Berteologi. Karena pada tabernakel 1 yang lalu kita fokus kepada
tabernakel secara fisik. Nah, kali ini kita akan agak lebih rumit ya. Karena sudah bicara tentang teologi, berarti ada banyak aspek yang harus diperhatikan di sana. Ya, tabernakel 2 ini biasanya dulu di angkatan 1 sampai angkatan yang keempat itu tidak dijadikan menjadi satu mata kuliah yang full semester ya. Tidak dijadikan seperti mata kuliah reguler lainnya. Ya, kadang dipadatkan 2 hari gitu, atau diambil waktu yang kosong menjadi semester pendek begitu. Tapi kali ini kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih banyak berdiskusi, berinteraksi. Harapan saya semakin banyak diskusi, semakin banyak bertanya, kalian akan semakin kaya ya. Akan semakin kaya, dosen juga akan semakin dipacu untuk belajar gitu. Itu yang saya sangat harapkan di setiap kelas-kelas itu. Sebenarnya makin banyak bertanya itu akan sangat baik. Ya, oke. Kemudian untuk silabusnya dulu. Ya, Ari Ersada agak pusing ya. Kena hujan mungkin si Ari. Enggak ya? Ya, Pak Stephen. Ya. Ya. Oke. Enggak apa-apa. Minum Paramex. Kalau sudah berdoa masih sakit, nah minum Paramex. Waktu minum Paramex yang didoakan lagi. Oh, Paramex. Dipakai Tuhanlah engkau menjadi obat. Iya, ya cepat sembuh Ari. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, di kelas saya lulus dari kelas Tabernakel 2, kalian peserta didik akan mampu mengintegrasikan Tabernakel 1. Ya. Jadi perhatikan semua runut. Namanya sekolah itu semua mata pelajaran yang dipelajari itu harus runut. Apalagi satu mata kuliah ya. Jadi Tabernakel 1 itu kita sebut juga sebagai factual learning ya. Factual learning yaitu kita belajar tentang fakta-fakta fisik. Semester lalu kan, kita hanya mempelajari apa informasi yang kita dapatkan secara fisik, murni, belum ada penafsiran, belum ada gagasan-gagasan teologis yang kita ajukan di sana semester lalu. Masih fakta-fakta yang ada saja. Nah, mata kuliah yang semester lalu itu diintegrasikan dengan mata kuliah Tabernakel 2 yang kita sebut sebagai spiritual learning. Gitu ya. Jadi bisa menghubungkan antara Tabernakel 1 dengan Tabernakel 2. Singkatnya gitu ya. Jadi kalau saudara nggak lulus Tabernakel 1, ya nggak bisa ikut Tabernakel 2. Sudah ditanya ya? Pak Arjuna atau Pak Lispan atau Pak Yusak sudah ditanya. Lulusnya saya Pak Tabernakel 1. Nah, karena nilainya sudah saya kasih semua itu. Sudah saya kasih penilaiannya. Siapa yang nggak lulus ya berarti nggak boleh ikut. Urbanus lulus enggak? Udah tanya, Pak Lisman belum? Wah, Urbanus lihat main handphone tah. Belum, Pak. Oh, belum tanya. Belum lulus. Ya, kamu lihat-lihat apa di bawah? Lihat ke layar lah. Saya pengen dilihat loh, Mas. Iya, jangan lihat-lihat yang lain lah, lihatlah saya. Oke. Iya, ditanya ya, lulusnya saya apa enggak gitu ya.
Oke. Yang kedua, lulus dari kelas saya, peserta didik mampu memahami ya, mampu memahami pembelajaran rohani atau spiritual learning dari proses pembangunan tabernakel yang kemudian pada kelas ini juga kita akan menerapkannya dalam kehidupan pribadi dan pelayanan atau spiritual meaning. Gitu ya. Jadi mata kuliah Tabernakel 1, factual learning, fakta-fakta itulah yang kemudian kita cari, kita menemukan pelajaran rohaninya atau spiritual learning. Ya, perhatikan ya, kalau kalian sudah paham runut cara berpikirnya dosen ini, logika berpikirnya pelajaran ini, kalian akan lebih mudah. Tabernakel 1 kita sudah belajar fakta-fakta, ukuran, bahan-bahan, biaya, orang-orang yang bekerja, semua fakta-fakta yang kita temukan di Alkitab. Lalu kemudian sudah waktunya sekarang kita memperhatikan, menarik pelajaran rohani. Roma 15 ayat 4, itu kata kunci ya. Segala sesuatu yang ditulis dahulu, termasuk tabernakel, menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran rohani bagi kita ya. Bagi gereja, bagi kita sekarang. Nah, jadi fakta-fakta yang dulu kita pelajari jangan dibuang itu. Semua disimpan karena saya akan kembali ke sana semua, ke fakta-fakta itu. Lalu kemudian kita menarik pelajaran rohani. Mesinnya pakai apa menariknya, Pak? Kita pakai mesin hermeneutika yang sudah kalian pelajari semester lalu. Gitu ya. Untuk menarik spiritual learning dari factual learning, kita menggunakan namanya alat penafsiran. Nah, jadi keluar semua lagi. Semester 2 ini keluar semua lagi tuh. Penafsiran umum ada 5. Penafsiran kontekstual, literal, gramatikal, kemudian historical, dan teologikal. Keluar semua itu. Untuk menarik spiritual learning dari tabernakel, ya harus menggunakan itu. Itu penafsiran umum, penafsiran khusus, pendekatan penafsiran terhadap nubuatan, perumpamaan, sajak atau majas-majas, syair-syair. Nah, itu keluar semua itu ilmunya itu. Kalau enggak penafsirannya nanti spiritual learning-nya bisa kacau. Bisa mengulangi, hanya akan mengulangi kesalahan oknum-oknum di masa-masa yang lalu. Nah, setelah nanti di kelas ini kita sudah belajar dan berupaya. Nah, di sini Tabernakel 2 ini banyak praktikumnya nanti. Menarik spiritual learning dari Tabernakel, baru kemudian kita terapkan dalam kehidupan gereja, dalam berkhotbah, dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang saya sebut sebagai spiritual meaning. Jadi istilah-istilah ini saya yang bikin ya. Istilah-istilah ini saya yang membuatnya sendiri supaya memudahkan logika berpikir. Karena saya senang cara berpikir saya itu runut ya, sistematis. Ada orang berpikir spiral thinking, berputar begitu, ada logika berpikir gitu ada. Tapi kalau saya itu direct ya, lurus dia. Cara berpikir saya, logika saya gitu. Itulah dosen kita. Ada yang spiral, ada yang berputar-putar, itu ada tipe dosen begitu. Kalau saya lurus atau direct ya. Nah, itu cara saya. Jadi saya buatkan istilah ini karena juga dalam buku-buku saya harus bertanggung jawab. Harus juga bisa dipakai untuk dunia akademis yang lain. Factual learning, spiritual learning, dan spiritual meaning. Nah, factual learning-nya itu adalah fakta-fakta, pengamatan, dan sebagainya. Spiritual learning-nya itu adalah penafsirannya. Spiritual meaning-nya itu adalah penerapannya. Nah, lebih singkatnya gitu ya. Jadi angkatan ini dapat komplit. Lulus dari kelas saya, sudah mampu memahami pelajaran rohaninya,
dan penerapan rohaninya di dalam kehidupan kita. Itu ya. Nanti tolong diaminkan. Jangan cuma dosennya berharap standar kompetensi lulus dari kelasnya kayak gini, tapi jauh arang dari api. Jauh dari harapan gitu loh. Saya berharap sih sukses gitu loh. Itu artinya saya menjelaskan silabus di awal-awal belajar ini supaya jelas gitu. Kalian juga sudah punya simpan. Ngapain ya belajar Tabernakel 2 ini? Nah, saya enggak mau itu. Sudah di pertengahan perkuliahan, baru tiba-tiba ada mahasiswa yang bersungut-sungut kepada temannya. Apanya gunanya perkuliahan ini ya? Apanya tujuannya kuliah? Nah, berarti kamu tidur waktu silabus disampaikan. Nah, berarti lagi ada kegiatan lain ketika silabus disampaikan. Kegunaan silabus itu sangat penting sekali. Jadi bukan hanya menghabiskan waktu pertemuan pertama itu bukan. Itu sangat penting. Malah kalau saya ngajar di STT yang terakreditasi gitu ya oleh Badan Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia, itu masih ada lagi namanya kontrak perkuliahan. Ada kontrak perkuliahan. Mungkin Gideon tahu waktu kuliah ya. Kalian-kalian yang pernah kuliah mungkin tahu ada kontrak perkuliahan. Jadi 16 kali pertemuan, mahasiswanya tanda tangan, dosennya tanda tangan. Nah, inilah kontrak belajar kita 1 semester ini. Siapa yang tidak mengikuti perjanjian kontrak belajarnya itu, ya jangan salahkan. Nah, tapi disalemkan belum sampai kayak gitu ya. Nggak sampai kayak gitu, cuma ada silabusnya. Jadi di awal-awal pembelajaran ini, seorang dosen perlu memberitahu, ini belajar mata kuliah ini dapat apa sih? Ya kan? Apalagi kalau di sekuler itu kan sangat jelas ya, sangat terang benderang gitu ya. Mahasiswanya harus tahu dapat apa. Jangan kita udah bayar mahal-mahal, iya kan? 1 jam dosennya sekian, 2 jam sekian. Tapi kita nggak tahu mata kuliahnya ini mau dibikin apa ini. Nah, ini dijelaskan di awal. Kalian bawa pulang dari kelas saya ini nanti, bisa menghubungkan antara Tabernakel 1 dan 2, mampu memahami spiritual learning, dan menerapkan spiritual meaning. Itu. Yang ketiga, ini yang paling saya harapkan itu ya. Walaupun tentu harapan saya ini tested by the time, harus diuji oleh waktu ya. Kalian harus masih banyak bergumul dan belajar lagi, baru bisa melakukan ini. Tapi ini harapan saya sebagai pengajar. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan posisi pengajaran Tabernakel sebagai sebuah teologi. Oh, ini kerinduan saya ya. Ini kerinduan saya. Semakin banyak orang yang bisa menjelaskan posisi pengajaran Tabernakel sebagai sebuah teologi, maka akan lebih cepat pengajaran Tabernakel ini bisa diterima di kalangan teolog, bisa diterima di kalangan gereja-gereja Protestan, diterima di kalangan gereja-gereja Reform, seluruh denominasi bisa menerima. Kalau kalian sudah menerima buku saya yang judulnya Tabernakel sebagai sebuah teologi ini, kalian akan mengerti bahwa di dunia teologi mereka sangat merindukan hadirnya orang-orang pengajaran Tabernakel yang bisa menjelaskan. Kita itu kan ditolak karena kita nggak bisa menjelaskan. Yang kita jelaskan itu, pokoknya ikhtisar saya dapat dari guru. Ini, nah masalahnya di dunia akademis, ketika saya bilang di dunia akademis, gereja-gereja yang sudah lama belajar teologi, mereka nggak bisa. Bukan mereka sombong, enggak. Mereka nggak paham cara berpikir kita. Kok bisa ya mereka ini gini? Kok bisa ngomong pengajarannya hebat, pengajarannya kuat, nggak ada bukunya itu kayak apa? Mereka yang bingung, kasihan juga mereka. mereka yang bingung gitu loh. Kita harus merasa kasihan juga ke mereka. Mereka itu pengen tahu, mengetahui keadaan kita pengen, tapi mereka tambah bingung. Loh kok bisa ya?
Ada sebuah organisasi gereja menjelaskan pengajaran tabernakel, tapi nggak jelas gitu loh. Dari mana? Nah, di buku saya itu sudah saya jelaskan, syarat minimal menjadi sebuah teologi, itu minimal memenuhi tiga unsur ini umum di seluruh dunia. Ilmu kedokteran, ilmu apapun, kalau mau disebut sebagai sebuah ilmu, harus memenuhi tiga ini. Yang pertama, pengajaran tabernakel harus memenuhi unsur ontologis ya. Harus ada ilmu keberadaannya, asal-usulnya dari mana. Ya. Harus jelas asal-usulnya dari mana pengajaran tabernakel ini. Ya, dari Alkitab, Pak. Oh, ya, oke, dari Alkitab. Lalu yang kedua, harus memenuhi unsur epistemologi. Ada di buku saya itu. Harus memenuhi unsur epistemologi. Apa itu, Pak? Bagaimana cara membahas, cara menyajikan ilmu itu. Ini kan kita nggak ada. Kalau kita tanya, loh, dari mana pengajaran tabernakel itu? Van Hessel diilhami oleh Roh Kudus, dapat pewahyuan yang luar biasa. Nah, hanya dari kata wahyu saja, orang-orang teologi sudah ketawa itu. Pasti ketawa. Hah? Di dunia sekarang masih ada pendeta mendapat wahyu. Ketawa mereka. Astaga. Nah, padahal yang kita maksud bukan wahyu, tapi iluminasi ya. Penerangan dari Roh Kudus. Mereka ketawa itu pasti. Sudah terbukti, saya kesaksian sedikit aja lah ya. Saya sebut saja nama kelompok pelayanannya KMI namanya ya, Kabar Mempelai Internasional. Yang ada di Surabaya, itu pernah mau bikin KKR di Pematang Siantar. Waktu itu masih zamannya gembala kita yang pertama, kedua almarhum Pendeta Pongdonga Lemba namanya ya. Kalau kalian tahu, Pendeta Pongdonga Lemba waktu itu mau bikin KKR besar di Pematang Siantar. Nah, kemudian waktu ke sana mereka sowan itu datanglah ke organisasi-organisasi di sana, ke GPPS, GPDI. Nah, yang terakhir itu datang ke HKBP. Kalau kita sudah mendengar HKBP, maka kita sudah tahu ya, ini gereja yang sudah sangat-sangat tua dan aliran teologianya itu jelas. Sekolah-sekolah teologianya jelas. Para pendeta-pendetanya wajib sarjana, lulus sarjana teologi. Nah, ketika sampailah mereka diundang ke kantor Eporus yang ada di Tarutung ya. Kantor ketua umum lah istilahnya, Eporus ya. Ketika ditanya tujuannya apa, Pak? Oh, dengan senang hati panitia atau dalam hal ini Pendeta Muda Budi Avianto, waktu itu ketua KMI menjelaskan, ini pengajaran kami ini, Pak. Pengajaran tabernakel ini luar biasa. Apa itu, Pak? Pengajaran yang membentuk umat Allah menjadi mempelai wanitanya. Wih, Eporusnya, ketua umumnya HKBP tertarik sekali. Wih, luar biasa itu pengajaran mengenai jadi mempelainya Tuhan, itu berarti kan titik tolak yang paling akhir. Wah, saya tertarik, Pak, mau belajar. Minta tolong bukunya, Pak. Minta tolong buku, udah pastilah. Udah pasti. Mereka itu yang namanya sebuah ilmu atau pengajaran, tolak ukurnya itu buku. Udah pasti. Disebutkan sebagai firman Allah, sebagai sebuah agama, titik tolaknya itu harus ada Alkitabnya. Di Indonesia tidak akan bisa diterima sebagai sebuah agama kalau nggak ada kitab sucinya. Harus ada. Itu syarat. Harus ada kitab suci. Nah, kalau ada pengajarannya, harus ada bukunya. Wah, ini menjawabnya pun kan jadi bingung. Itulah dia, Pak. Kami begini. Jadi harus ada epistemologinya. Harus ada cara belajarnya. Nah, di buku saya itu sudah saya jelaskan semua. Kita sudah memenuhi unsur itu. Sudah mulai kan, Pak Ketua kita di Salem, Pak Yusak, sudah terbitkan buku juga mengenai tabernakel.
Bahkan saya lihat sudah dimasukkan di jurnal. Ya, dosen-dosen yang lain. Saya sudah ada Tabernakel 1, Tabernakel 2 ini, puji Tuhan ini belum saya terbitkan, masih nyari-nyari penerbitnya, mana yang paling pas. Tapi sudah bisa dipakai jadi bahan ajar. Nah, jadi masih ada lagi yang lain. Saya berharap sekali ada lagi orang-orang yang nulis. Dan yang terakhir itu, yang pertama tadi ya, ontologinya harus ada, asal-usul pengajarannya. Yang kedua harus ada epistemologi, cara mendapatkan pengajarannya. Dan yang ketiga harus ada unsur aksiologinya. Kemanfaatannya bagi umat apa? Oh, kalau kita nggak diragukan kalau yang itu. Aksiologi itu jagonya GPT itu. GPT jagonya maksud saya. GPT jagonya, nggak ada yang, saya nggak ada lawan kalau itu. Ya, yang kita tidak punya itu nomor 1 dan nomor 2. Ya, katanya semua kan. katanya. Nggak ada bukunya. Nah, itu. Nah, jadi tujuan akhir dari kelas saya ini, makanya saya harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan. Peserta didik saya itu, duh Tuhan, ini saya ngomong ini sambil berdoa lagi saya sama Tuhan. Berdoa lagi saya. Supaya bisa mahasiswa saya memahami 3 fakta ini, 3 learning ini. Ya. Factual learning, spiritual learning, dan spiritual meaning ini. Lalu bisa menjelaskannya. Oh, ini tabernakel, pengajaran tabernakel ini kami bisa pertanggungjawabkan sebagai sebuah teologi. Minimal ketika diajarkan di jemaat atau di mini-mini seminar di kaum muda gereja lokal kita lah dulu kan. Nggak usah lah dulu panggil eporusnya HKBP untuk menjelaskan ini. Aduh, ya jangan dulu lah. Ya, paling tidak waktu kita menjelaskan bikin PA di gereja atau mini-mini seminar mengenai tabernakel di gereja, di kaum muda, di sekolah minggu. Kita menjelaskannya itu berdasar gitu loh. Sudah berdasar. Aku menemukan sendiri gitu loh. Bukan lagi katanya. Nah, jadi ini bagi saya sangat-sangat penting di awal-awal ini untuk kalian bawa pulang 1 semester ini. Saya mau tanya dulu, ini kan harapan saya ini besar ya, tapi apakah salah seorang dosen mengharap seperti ini? Coba dijawab. Apakah salah seorang Pak Stephen berharap lulusan dari kelasnya bisa seperti ini? Coba dijawab dulu. Coba dijawab dulu. Oke, mungkin tidak ada yang berani bilang salah ya. Oh, tidak salah Pak. Nah, sekarang tolong dijawab. Apakah harapan saya ini bisa kalian jawab? Kalau nggak bisa dipenuhi, nggak bisa dijawab, saya nggak mau ngajar lah. Ngapain sia-sia? Coba, Lewi, bisa nggak kamu minta tolong sama Tuhan? Tuhan, saya mau menggenapi kerinduannya Bapak yang gundul ini, bilang. Bisa, Pak. Oke, ya terima kasih ya, saya harga itu. Ya, Lewi mengatakan itu di hadapan Tuhan loh. Urbanus dulu, ini Leku ini mau saya tanya dulu. Le, bisa nggak kamu minta tolong sama Tuhan? Tuhan, aku mau genapi dulu kerinduannya Bapak ini. Bisa nggak? Bisa, Pak. Itu sudah. Nah, didengar Tuhan itu, Bah. Iya, luar biasa. Ya, Gideon, bagaimana Gideon? Boleh nggak ini didoakan ini supaya terjadi semester ini? Doakan, Pak. Amin. Nah, terima kasih ya. Oh, kalau Pak Bangun sudah pasti Bethel Tabernakel. Tidak Pak, saya memang orang dari GPT Pak. Oh, GPT ya. Saya lahir dari GPT Pak. Memang. Ya, siap. Iya. Iya Pak. Iya. Cuma karena
Cuma karena ya sudah lama saya kasih tinggal Pak. Jadi saya memang orang lahir di GPT Pak. Mama, bapak. Ya. Oh ya Pak ya. Ya sekedar informasi, organisasinya Bapak Ibu sedang membangun kantor sinode yang baru, sudah diresmikan kemarin hari Minggu yang lalu. Ya, diresmikan di Surabaya. Di Surabaya ada sekretariat. Segera informasi ya Pak ya. Mungkin Ibu yang tahu itu Pak. Kalau saya tidak tahu, saya karena orang GPT jadi saya. Oh iya siap. Ke sana Pak. Iya. Sesama tabernakel tolong diskusi lah Pak. Ya. Iya. Jadi jangan hanya mendiskusikan masalah pernikahan kita Pak. Jadi sesama tabernakelnya tolong diomongi Pak. Iya, Pak. Oke. Angel, bisa enggak Bapak berharap kayak gini Angel? Atau terlalu rendah, terlalu tinggi Angel? Iya, bisa Pak Stefan. Puji Tuhan. Ini doa kita ya. Si Aris juga yang lagi kurang sehat. Saya harapkan Aris juga bisa lah ya dalam Iya doa. Pak, Ya. sangat bisa Pak. Puji Tuhan itu ya. Luar biasa. Oke, karena sudah sangat bisa, maka standar penilaian yang akan saya gunakan untuk menyatakan kalian bisa atau tidak bisa, itu nanti dilihat dari penilaiannya ya. Nah, cara saya menilai, kalau kalian bilang bisa, ya hadirlah secara aktif di kelas saya ya. 16 pertemuan kita, semoga bisa terjadi 16 kali pertemuan, termasuk UAS dan UTS. Tolong aktif ya. Tanya saja gitu. Kalau makin banyak bertanya, makin Tuhan tolong untuk kita belajar gitu. Jadi tolong ditanya ya. Hadir aktif maksudnya itu hadir bukan hanya mendengar, ya, hadir bertanya. Boleh tanya apa saja. Apakah pernah Pak Stephen merendahkan pertanyaan kalian? Kan enggak kan? Ya mungkin ketika kalian bertanya dalam kapasitas intelektual saya mungkin rendah ya. Aduh pertanyaan ini sangat-sangat awam gitu ya. Tapi saya kan enggak mengatakannya begitu. Saya tentu menghargai karena saya pernah di kursi kalian itu saya pernah. Di posisi kalian itu saya pernah. Saya pernah juga mengajukan pertanyaan yang lebay. Saya juga pernah menjebak seorang dosen dengan sebuah pertanyaan. Karena saya mangkel ya. Dosen kok kayak gini gitu ya. Dosen kok rasanya lebih pintar mahasiswa dari dosennya ya. Akhirnya saya nakal waktu itu ya. Saya nakal waktu saya ambil S1, saya nakal. Saya akui itu ya. Saya jebak dosennya sampai dosennya emosi. Karena sudah nggak tahu, tapi sok tahu gitu loh. Akhirnya dia emosi gitu kan. Harusnya dosen bilang aja, maaf ya, saya belum belajar, nanti saya pelajari. Kan gitu aja sih. Iya. Itulah Bapak dosen kalian ya. Yang kedua, nanti kita akan ada UTS ya. UTS di pertemuan yang ke-8 lah ya. Pertemuan 8 atau 7. Ada UAS juga. Nah, kemudian ada tugas harian. Bisa dalam bentuk kuis, bisa dalam bentuk take home test ya. PR lah gitu. Karena ini Tabernakel 2 kita akan banyak praktek ya. Nah, yang terakhir penilaiannya adalah proyek. Ada proyek-proyek tertentu yang bisa dikerjakan berkelompok atau pribadi ya. Untuk pendengar ya minta tolong sabar-sabarlah dulu ya. Ya pendengar pokoknya mendengar aja yang baik. Ada pertanyaan tolong ditanya gitu ya. Tidak perlu pendengar itu harus ikut UTS, UAS, ikut kuis, enggak perlu. Tapi hadirnya itu aktif juga boleh ya. Saya sudah tanya ke sekolah kita. Pendengar ternyata bisa juga bertanya. Boleh bertanya. Gitu ya. Oke. Nah, materi yang kita pakai, handbook atau materi ajar yang kita gunakan, ada 2 sumber ya, buku primer dan buku referensi sekunder ya. Yang pertama, buku Tabernakel 1,
yang saya tulis dengan Opa Paulus, Om Paulus Budiono, di Tabernakel 1 fisik yang kita pelajari itu, kalian sudah pegang itu tetap dipakai kan? Yang kedua, Tabernakel sebagai sebuah teologi yang saya tulis, harapan saya bisa segera diperbanyak dalam bentuk makalah, diktat dari sekolah kita ya. Kalian segera bisa memiliki kopinya maksudnya, memiliki kopinya untuk dipakai untuk belajar ya. Itu belum. Ya, ada pertanyaan Pak. Saya kan sering lihat di YouTube itu pengajaran tabernakel banyak. Kalau dari organisasi kita yang GPT itu cirinya apa Pak? Apa gereja GPT semuanya yang termasuk organisasi ini? Kalau di YouTube cirinya mana Pak ya? Ya, oke. Ya, makasih Pak. Ini punyaan Pak gerejanya ini Pak. Iya, oke ya. Ya, jadi ya kalau yang di YouTube, kalau yang saya perhatikan juga Pak ya, kalau itu di Indonesia ya tentu semuanya bersumber dari Alkitab sebenarnya. Tinggal penyajiannya Pak ya, penyajiannya saya lihat berbeda-beda ya. Di buku saya itu sebenarnya saya sudah ungkapkan itu. Ada juga perbedaan itu di sebuah dimensi kekayaan dari pengajaran tabernakel. Tapi ada juga yang lainnya itu hanya berbentuk copy paste. Copy paste ya istilahnya hanya dalam bentuk ya untuk kebutuhan berkhotbah gitu ya, untuk kebutuhan khotbah, bukan kebutuhan edukasi atau akademisi ya. Ya, jadi kalau disebutkan bentuk tabernakelnya ya tentu semua bersumber dari Alkitab. Hanya nanti permasalahannya di penafsirannya. Ya, itu Pak ya. Terputus-putus Pak Wisnu. Bisa dengar Pak? Ini bisa ini. Terputus-putus lagi Pak. Terputus-putus lagi Pak. Gitu ya. Oh ya udah Pak. Ini bagus. Jadi yang saya tanyakan, misalnya untuk organisasi kita itu semua gereja yang GPT itu semuanya depannya GPT semua. Apa namanya? Tidak ada GPT-nya Pak untuk supaya kita tetap bisa di jalurnya di GPT gitu. Bagian yang terakhir saya terputus Pak. Apa GPT di depannya tadi gimana maksudnya? Jadi, Pak, misalnya saya lihat di YouTube itu kan tabernakel gereja-gereja banyak. Saya kan pengen yang punyaan organisasi GPT itu ada berapa gereja daftarnya supaya kalau kita ngikutin jalurnya di organisasi kita gitu aja. Oke ya. Kita OTW Pak, masih OTW. Sekarang ini baru hari ini proposal sedang diajukan ke sinode kita untuk kita segera akan mengaktifkan banyak portal-portal media kita, termasuk My GPT Apps namanya. Jadi ada semacam aplikasi yang bisa di-download nanti di Play Store. Itu semua berbicara tentang sinode GPT kita. Jadi memang kalau ingin mencari informasi mengenai pengajaran tabernakel versinya GPT, nanti ke portal yang resmi. Ya, kita sedang buat itu. Yang ada sekarang itu kan ya mungkin gereja-gereja lokal aja kan. Bukan atas nama sinode. Nah, sinode masih OTW Pak, masih dalam perjalanan untuk membuat itu. Ya, yang jelas Departemen Doktrinal dan Pengajaran di sinode kita yang diketuai Bapak Pendeta Elroy Manalu yang di Pulau Batam itu sekarang mereka sedang menyusun buku apa itu tabernakel itu seperti apa. Jadi nanti ya kita bisa saling melengkapi lah semuanya.
dari buku beberapa buku yang saya tulis bisa juga saya sumbangkan pemikirannya untuk dimasukkan menjadi informasi resmi mengenai pengajaran tabernakel. Buku yang lain dari Pak Yusak Pundiono sudah ada, bisa juga diberikan gitu. Yang lain-lain juga bisa. Gitu Pak kira-kira Pak. Ya, memang ada banyak variasinya Pak. Tapi kalau saya bandingkan dengan punyanya orang barat, orang dari luar negeri, mereka lebih maju Pak. Mereka sudah bisa membuat visualisasi, animasi-animasi, video-video. Kita masih belum, masih dalam bentuk khotbah-khotbah, gambar-gambar. Nah, yang paling menyedihkan kita bilang pula kita yang paling hebat. Aduh, malu sekali ya. Kita nggak ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya, Pak. Masih OTW kita ini, Pak ya. Pengajarannya yang besar, tapi SDM-nya kita itu masih sangat kurang, Pak. Masih sangat kurang. Para bapak-bapak kita, pendahulu-pendahulu kita itu punya hati. Beliau-beliau semua punya hati, kinerjanya bagus. Tapi ya itu tadi, untuk aspek akademik, di situ kita lemah. Ya. Kalau untuk aksiologi yang tadi, wow hebat-hebat. Ya. Malah kalau saya ngomong gini, didengar sama mereka, mereka bisa marah. Kamu itu selain menurung sok-sokan kamu. Emang kamu sudah bikin gereja berapa dan berapa meter tingginya? Nah, pasti bilang. Lalu malulah saya kan, saya bilang lah, ampun Om, saya belum bikin apa-apa Om. Tapi karunia saya kan memang membuat begini Om. Kan gitu. Iya. Bisa saja kalau mereka dengar begitu, Pak Stephen bilang, pengajaran kita ini belum memenuhi kaidah untuk akademis. Mereka bisa marah. Kamu ini bagaimana kalau nggak jelas ya? Kamu ini baru pendeta kemarin sore. Emang gerejamu kayak apa? Jemaatmu berapa? Bisa gitu nanti. Saya dimarah-marahi kan. Nah, makanya saya bilang, bapak-bapak kita, pendahulu-pendahulu kita itu orang-orang hebat. Itu sudah clear di hati dan pikiran saya. Oleh karena mereka lah kita ada. Oleh karena mereka lah kita ditemukan Tuhan. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Nah, tapi sekarang kebutuhan kita sudah masuk ke ranah teologi dia. Di zamannya beliau-beliau itu, dulu itu tidak terlalu dipusingkan itu. Karena masih awal-awal kan, gencarnya waktu itu gerakan Pentakosta di Indonesia. Jadi belum terlalu dipikirkan itu. Sehingga itulah yang kalau kalian lihat nanti cover dari buku saya itu, ada di sana rantai yang terputus. Di cover buku saya itu saya sebutkan rantai yang terputus. Nah, itulah yang akan kita sambung. Para akademisi-akademisi yang sekolah-sekolah ini, inilah yang bisa kita persembahkan. Yang bisa kita persembahkan kepada gereja, kepada mereka. Kepada Pak Paulus Budiono sebagai senior saya. Sebagai senior saya langsung langsung WA ke beliau. Saya baca saja enggak apa-apa ya. Saya baca saja enggak apa-apa. Bukti saya menghormati orang-orang tua yang saya tahu mereka tidak mungkin bisa melakukan yang seperti itu lagi, nggak mungkin mampu. Kalau kita paksa, kita jahat. Kita memaksa orang-orang tua kita, gitu ya, Om Amir, Om Paulus Budiono, siapa lagi? Orang-orang tua. Ayo, kalian bikin buku. Jangan cuma ngomong tok. Loh. Ya, sama saja kamu itu anak yang jahat. Itu tugasmu sebagai anak, gitu loh. Orang tua kok disuruh nulis buku lagi. Wah, kasihan kan? Masing-masing kita punya karunianya. Nah, ini ya. Morning Pastor. Saya manggil beliau gembala ya. Pastor saya kan, mentor saya yang pertama beliau. Saya sebut sebagai gembala saya. Morning Pastor, berita syukur atas pertolongan Tuhan. Buku Tabernakel 2 dengan judul Tabernakel sebagai sebuah teologi, dalam kurung ikhtisar to ikhtisar, yang selama ini kita rindukan, sudah selesai beta tulis. Sudah siap diajarkan di Salem. Kopinya sudah beta email ke emailnya Om. Ya. Beta belum masukkan ke editor penerbit,
karena masih pikir-pikir kira-kira penerbit yang mana yang paling pas. Many thanks to you and Tante yang sudah sangat mendoakan dan mensupport saya, dan Tiar itu istri saya, dan anak-anak. Kami bersyukur Om dan Tante sebagai orang tua kami. Nah ini, buku ini saya dedikasikan untuk Tuhan Yesus dan untuk kalian berdua. God bless you both. Hanya itu yang bisa kita berikan kan. Jadi kita anak-anak muda ini menulis buku yang mungkin nanti akan ada sedikit berbeda dengan cara berpikir mereka. Mereka akan dengan penuh hati sukacita. Ini anak-anak ini tidak kurang ajar kok. Ini anak-anak ini melengkapi kami kok. Nah itulah artinya tubuh Kristus memang. Ya kan? Kita juga anak-anak muda yang sekarang yang bisa berpikir, jangan kurang ajar. Mentang-mentang kita mengerti teologi, mentang-mentang kita bisa menulis, mentang-mentang kita ini dan sebagainya, lalu kurang ajar. Loh, saya mau tanya, kamu ada itu dari mana sih? Kamu lahir sebagai orang percaya dari siapa sih? Ya dari orang-orang tua kita kan. Itu loh. Nah, itu yang harus kita pahami. Indah sekali loh kalau kita punya pengertian begini. Kalau kita dipakai Tuhan, kita nggak akan sombong. Kita tidak akan merendahkan orang lain. Nah, kalau kita lihat orang lain punya karunia yang tidak kita miliki, wah kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Nah, itu rahasianya. Gitu ya. Jadi banyak dimensi-dimensi yang ada di YouTube atau tulisan-tulisan yang ada. Tapi kita sekarang Pak OTW sedang membuat bagaimana supaya pengajaran tabernakel ini bisa diterima. Sambil berjalan, sambil kita mempersiapkan Salim GPT menjadi S1, karena itu harus runut. Begitu nanti sudah S1, katakan sekolah teologi tabernakel punyanya Sinode GPT gitu. Lah, kita sudah banyak bukunya. Sudah banyak bukunya yang akan ditulisi oleh alumni-alumni. Makanya kan saya mendorong, kemarin saya udah dorong, ayo Angel, ayo Gideon, ayo Lewi, ayo Urbanus yang lain. Ayo begitu lulus, karena sekolah kita belum ada S1, ayolah cari kesempatan untuk kuliah lagi. Cari kesempatan ya. Kalau Tuhan buka jalan, ada kuliah online, ada kuliah malam gitu, ambil aja. Masih muda kok. Nah, supaya kalian nanti jadi pengganti-pengganti kita. Nah, terus kalau yang menggantikan kita dari STT Baptis sana, malulah. Saya tidak mau, saya akan menangis seumur hidup saya. Bagaimana kok nggak ada yang gantikan saya? Pak Paulus sudah menyerahkan ke saya. Beliau sudah berterima kasih. Beliau berhasil. Beliau yang berhasil memuridkan orang-orang. Lah saya, nanti nggak ada yang gantikan saya. Terus siapa? Lulusan dari STT sana aja Pak yang gantikan Bapak. Loh, kok gitu sih? Kok bukan murid saya yang gantikan saya? Nah itu loh, itu hati saya ini, saya sedang ngomong ini. Nah saya sangat berharap jangan pernah merasa puas, merasa cukup. Ya, belajar lagi, karena bagaimanapun juga di era kalian nanti, di era kita ke depan nanti itu, bagaimanapun juga pembelajaran secara formal, secara akademis atau sarjana teologi itu akan sangat berbicara di depan umum nanti. Nggak bisa mengundang Gideon Oval, nggak ada gelarnya di belakang, nggak dipanggil kamu untuk ngisi seminar, nggak bisa. Kecuali ada peristiwa yang luar biasa namanya, yang bisa kamu kerjakan, maka kamu akan mendapat gelar Doktor Honoris Clausa. Nah, tapi kan itu sangat-sangat sedikit orang yang mendapatkan itu. Jadi kalau masih ada waktu, itu ya tidak mengganggu pelayanan, lulus dari Salem, mohon maaf karena Salem kita belum ada S1 lanjutannya, ya tolong silakanlah studi lanjut lagi, atur waktunya. Itu sih pesan saya ya. Supaya kalian tidak hanya mendapatkan yang baik dari kami para dosen, tapi kalian bisa jadi yang terbaik untuk adik-adik kalian juga nanti gitu. Saya berharap sekali siapa ya yang lanjutkan, yo
yang saya ajar dong, murid saya dong, yang paling tahu hati saya, yang paling tahu hatinya ketua umum, yang paling tahu hati gembala senior, ya kalian. Ya, bisa saja kita rekrut dari STT lain, banyak yang punya gelar. Tapi enggak lah, kita bangun rumah kita sendiri. Ya, yang setuju kasih jempol. Iya, oke. Iya, kemudian yang ketiga, buku primer yang ketiga itu hermeneutika kaum awam. Yang sudah kita pelajari semester lalu, yang saya tulis juga itu mesinnya ya. Itu mesin yang kita pakai untuk mengolah data di buku nomor 1, Tabernakel Mempelai Tuhan dan Tabernakel sebagai sebuah teologi. Yang kita pakai mesin mengolahnya itu nomor C, bagian C itu, hermeneutikanya. Nah, itu mesinnya itu. Itu mesinnya. Bahannya, mobilnya, bodinya mobilnya itu, tabernakelnya, 2 buku itu, mesin mengolahnya, menjalankannya itu pakai hermeneutika. Nah, itu ya. Nah, kemudian pembandingnya atau referensi sekunder yang kita pakai, nah ini. Ada 2 ya. Yang pertama, yang bahasa Inggris ini. Yang bahasa Inggris ini masih saya lebih suka memakai ini yang terjemahan bahasa Inggris yang masih di covernya itu dituliskan by Reverend F.G. Van Gessel. Ya, ini artikel atau ikhtisar ya. Ini kita pakai juga sebagai referensi sekunder. Kalau kalian sudah di kelas doktor, nah ini satu-satunya buku yang kita bedah. Tapi karena kelas kelas pelajaran S1, maka buku resmi dulu yang kita pakai jadi pedoman, ini jadi referensi sekunder. The Tabernacle, an exposition of the spiritual meaning of the object of the tabernacle by Reverend F.G. Van Gessel. Nah, inilah ya. Masih ada tulisannya, sudah di-copy di Salem. Lalu kemudian ini masih diterbitkan di Bright Tiding International Holland, Belanda ya. Nah, kemudian yang di Indonesia tampaknya buku yang itu tadi diterjemahkan. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi penulisnya itu bukan lagi Van Gessel atau sekretarisnya, pengetiknya atau totes dan sebagainya. Tetapi ini sudah dituliskan oleh generasi berikutnya. Generasi berikutnya setelah Van Gessel. Saya tidak perlu menyebutkan pribadi-pribadi, tapi maksud saya adalah supaya kita lebih kepada mendekati sumber awalnya dari Van Gessel, saya lebih suka pakai ini. Ya. Pakai yang bahasa Inggris ini karena saya perhatikan kalau yang ini yang beredar di Indonesia, ikhtisar yang beredar di Indonesia sekarang itu sudah masuk pemikiran ya penafsirnya. Sudah masuk pemikiran dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Yang cara belajarnya tidak seperti Van Gessel. Kalian paham enggak maksud saya? Nanti salah menjelaskan lagi ke orang. Iya. Nah, jadi supaya kelas ini bisa lebih walaupun kita tidak mungkin mendapatkan yang asli, tetapi ini masih kopian yang pertama dari artikel atau ikhtisar yang pernah dibuat Van Gessel. Nah, jadi saya tidak bilang ini nggak bagus, bukan. Kalian kalau mau pakai ini silahkan. Tapi akan ada banyak yang saya challenge nanti, saya tantang di sini. Karena ini rupanya digunakan waktu waktu Bright Tidings BTI C di Indonesia. Ya, terpaksalah saya ngomongkan aja lah nama orang tokoh-tokoh beliau-beliau bapak-bapak kita.
waktu itu diprakarsai oleh pendeta almarhum Injono. Ya, almarhum pendeta Injono. Nah, ini sudah diterjemahkan dan saya sudah cross check. Yang melukis gambar-gambar di dalam sini adalah direktur kita, kepala sekolah di Salem ya. Ya, beliau waktu itu masih muda, insinyur apa, sipil ya. Jadi beliau yang kompeten untuk menggambar-gambar dengan pendeta Hari Lomare. Ya, jadi guru gembala sidang di Lemah Putro, Om Injono, tampaknya meminta mereka untuk menulisnya. Jadi ada tim yang menerjemahkan, ada tim yang menggambar. Nah, itulah ya. Tapi saya lebih suka kita pakai ini. Karena yang di sini, di buku saya lampirkan juga. Yang di sini masih ada ketikan pertamanya itu pembagian perjanjian lama di dalam terang tabernakel. Ya, perjanjian lama dalam terang tabernakel. Kalau yang di buku kuning ini sudah ditafsirkan semuanya langsung. Kitab Roma dalam terang tabernakel begini. Nah, kalau yang ini, nah dia sudah menyimpulkan aja. Jadi ikhtisar beneran ikhtisar. Jadi kesimpulan-kesimpulan dari beliau, kitab Kejadian sampai bilangan itu pintu gerbang, dua raja-raja itu tabir, tirai, perjanjian baru. Pak, Iya. Ada pertanyaan silakan. itu kita bisa dapat kah buku-buku itu, Pak? Harus dapat. Mana Pak Lispan? Lo harusnya sudah dapat ya? Belum ya Pak ya? Ya Pak, baik Pak. Iya, setahu saya dapat. Masalah buku-buku itu nanti akan kita kirimkan. Cuman Pak, untuk ini ada keterlambatan untuk mengirim buku-buku ke siswa. Jadi siswa sekarang belum menerima secara keseluruhan ya. Semuanya belum menerima buku diktat, berhubung masih banyak dosen-dosen yang merevisi buku yang lalu dan juga ada yang buat baru. Kita betul. tunggu semua selesai, baru nanti kita distribusikan. Iya, betul. Ya. Terima kasih Pak. Ya betul. Jadi kita para dosen mungkin yang terlambat, ya saya minta maaf juga ya. Ya, memang saya ditanya apakah kopi diktat yang lalu diperbaiki. Saya bilang Pak Arjuna, oh iya saya bikin buku baru. Tapi buku yang ini, yang 2 jilid ini, Pak Lispan. Iya itu Pak, yang 2 itu maksudnya Pak. Ini sudah ada di Salem, tinggal dikirim kok itu ya Pak ya. Oh. Kalau yang 2 itu Pak, kalau di Salem sudah kita satukan dengan yang kuning. Jadi warna kuning. Ya, yang ini. Iya. Yang putih sudah ada di dalam itu, di dalam yang kuning. Tinggal ininya belum, gambar ininya Pak. Yang di belakang ini pembagian kitab-kitab dalam terang tabernakel ada 2 lembar ini belum. Ya, nanti saya ingatkan Pak Arjuna Pak. Ya, untuk itu. Ya. Terima kasih Pak Lisman bantuannya. Baik Pak. Ya, jadi dapat Bu. Tenang ya Bu. Sabar ya Bu ya. Terima kasih Pak. Iya, pasti dapat Bu. Apa yang enggak untuk Ibu ini? Ya, kita ada break kah ini? Enggak ada break lagi ya? Tuhan sudah mau datang ya? Ada 5 menit Pak untuk. Oke, 5 menit. 11. Ya, silakan kita break dulu. Ya, oke. Selanjutnya masih pendahuluan lah ya hari ini ya. Nah, yang buku kuning tadi yang disebut Pak Lispan, di sini ada banyak tambahan tulisan-tulisan dari pendeta-pendeta pendahulu yang coba juga berupaya memahami ikhtisar dari pendeta Van Hessel. Saya tidak komentari dulu di awal-awal ini, nanti waktu kita sudah berbicara pada bab di buku saya itu, ikhtisar to ikhtisar namanya, kita akan coba mengadakan perbandingan. Ya, di sini ada logonya KMI juga saya lihat ya. Ada logo KMI.
Ini juga yang saya terima waktu belajar di Lempinel ya, angkatan 25 saya. Rata-rata materinya ya ini. Modelnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada tambahan khotbah di sini. Khotbahnya almarhum Pendeta Van Gessel waktu menyerahkan pelayanan. Waktu menyerahkan pelayanan kepada Pendeta Toteis. Kepada Pendeta Toteis itu ada di sini. Nah, kemudian ada di buku kuning ini ada pendahuluannya juga. Pendahuluan yang ditulis oleh Pendeta Toteis. Tapi atas nama dari Pendeta Van Gessel. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya yang meneruskan pengajaran tabernakel itu pertama kali di Indonesia setelah Pendeta Van Gessel, kemudian kalau nggak salah ya harus ke Belanda, lalu kemudian kembali dan meninggal di Papua ya. Lalu diserahkan kepada Pendeta Toteis. Saya coba mengutip aja ya. Saya coba mengutip, nanti kalian juga akan dapat khotbah perpisahan. Ya, pidato perpisahan Brur F.G. Van Gessel. Pidato perpisahan dari Brur F.G. Van Gessel pada kesempatan penyerahan sidang jemaat di Hollandia, New Guinea, Belanda atau Irian Jaya ya, kepada Brur C. Toteis pada tanggal 26 Mei 1958. Brur F.G. Van Gessel meninggal di Hollandia New Guinea, Belanda atau Irian Jaya, 21 Juni 1958. Saya berterima kasih atas kata-kata yang manis yang saudara-saudara kemukakan kepada kami. Lalu dia menjelaskan, dapat kami katakan seluruh Indonesia dikerjakan oleh terang Pentakosta. Jadi beliau termasuk Bapak Pentakosta ya. Di Indonesia ya, di Asia. Seluruh Indonesia dikerjakan oleh terang Pentakosta yang mengherankan itu. 3 tahun saya boleh bekerja di Cepu, Bojonegoro ya, yaitu di BPM dan 32 tahun di luar BPM. Seluruhnya berjumlah 35 tahun saya telah berdiri di mimbar dan saya telah kabarkan berita dari kasih Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Nah, beliau menjelaskan mengenai Tuhan, 3 tahun saya telah ke Surabaya dan mengambil obor. Nah, ini yang kita mau hidupkan ya Pak ya. Mengambil obor pekerjaan dari keluarga Van Cleveren dan keluarga Grosbeck, yakni Bapak Pentakosta di Indonesia ya. Dua keluarga ini yang datang ke Indonesia memberitakan Injil di awal-awal itu ya. Lalu kami pindah ke Embong Malang, yang sekarang di dekat Lemah-Putro itu, tahun 1927. Sekaligus kami dapat juga membangun sebuah gereja baru. Demikian besarnya gereja itu, sehingga dapat termasuk pada gereja terbesar di Surabaya. Ya. Nah, jadi beliau menyebutkan Van Gessel itu mengestafetkan obor penginjilan. Obor penginjilan Pentakosta. Nah, ini yang nanti tanggal 31 Januari ini, di akhir bulan ini, kita akan menghidupkan obor ini lagi. Obor yang dulu pernah dinyalakan Van Gessel. Jadi setelah almarhum Van Gessel, kok bisa ada istilah penginjilan itu tidak terlalu penting di kalangan pengajaran tabernakel. Saya tidak menemukannya demikian. Ada sesuatu yang terjadi setelah Van Gessel berarti. Entah itu penafsiran atau bagaimana penginjilan itu di pelataran, penginjilan itu
bukan ruangan Maha Kudus. Nah, saya membaca sejarahnya, makanya saya suka ke awal-awal. Jadi bukan karena saya tidak suka penerus-penerusnya, tetapi saya lebih suka di awal. Karena bisa saja ada sesuatu yang terjadi, ada reduksi-reduksi, ada penafsiran-penafsiran baru. Nah, jadi di sinode kita, karena ini kebetulan di bawah departemen saya, departemen misi, kita mengambil kalimat perpisahan ini sebagai titik tolak ya. Titik tolak untuk menghidupkan kembali obor penginjilan. Nanti diselenggarakan di Surabaya. Jadi benar-benar nanti kita akan bakar obor. Ya. Kalian juga akan diundang lah ya. Akan diundang untuk ikut KKR itu menyalakan kembali obor penginjilan di GPT. Ya, bukan berarti yang lalu tidak ada penginjilan, bukan. Tapi kita mau memberikan semangat baru. Memberikan nuansa baru untuk penginjilan di Indonesia. Karena saya melihat ternyata Van Gessel adalah bapak dari penginjil, bapak misi, ya, yang kemudian melahirkan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini. Nah, itu dia ya. Saya bersuka cita karena generasi kita ini akan kembali ke awal ya, kembali ke awal semangat dari bapak-bapak gereja untuk memberitakan Injil ya. Jangan tanya saya, sejak kapan munculnya Pak penafsiran di GPT bahwa penginjilan itu tidak terlalu penting, penginjilan itu di pelataran. Mbok, nggak tahu. Silakan ditanya yang lain, jangan tanya saya. Nah, gitu ya. Tapi yang saya temukan di sini, di pidato perpisahannya jelas. 3 tahun saya telah ke Surabaya dan mengambil obor pekerjaan dari keluarga Cleveren dan keluarga Grosbeck. Ini penginjil-penginjil. Oke, lalu dalam bulan Juni 1928 saya lancarkan studi Alkitab. Ini terjemahan ejaan lama. Saya lancarkan studi Alkitab dan berkembang sampai tahun 1935. Lalu saya menerima dari Tuhan studi tabernakel dalam tahun 1935 itu. Ya, waktu di Pacet. Tuhan menerangi hati beliau dari surga gitu ya. Menerangi hatinya dari langit, dari surga, studi tabernakel di Pacet, Jawa Timur. Hal ini telah saya berikan berminggu-minggu, begitu banyak tahun, dengan terang yang terus bertumbuh, bertambah-tambah, tiap kali lebih lama, lebih banyak. Nah, ini luar biasa. Dan studi tabernakel, perhatikan. Dan studi tabernakel. Jadi Van Gessel itu seorang pembelajar teologi. Dan studi tabernakel itu memberi kekayaan yang demikian banyak kepada orang-orang yang menimba harta kekayaan mereka daripadanya. Dan mereka pergi ke Eropa. Coba loh. Untuk menimba pelajaran tabernakel, mereka pergi ke Eropa. Dan di sana juga mereka membawa studi tabernakel. Sehingga sekarang dapat kita katakan, dan saya dengar dari Brother Carl Toteis maksudnya, bahwa seluruh Indonesia, seperti yang dikatakan musuh-musuh Kristus, kami telah diracuni dengan pengajaran itu. Tetapi itu racun yang menyelamatkan. Kan banyak anti tabernakel waktu itu. Termasuk senior kita dari GPPS. Bukankah demikian saudara-saudara? Nah ini oke. Saya lanjut lagi. Saya potong-potong. Saya senang kalau kita belajar langsung kepada sumbernya ya. Supaya kita lebih teguh gitu. Nanti kalian lah yang membuat kesimpulannya. Lalu sekarang kok kita menerima pengajaran tabernakel dengan konsep yang seperti ini? Ya saya tidak tahu, tidak terlalu paham. Alkitab saya, ini bahasanya dia. Orangnya sangat cinta Alkitab. Alkitab saya dan saya adalah 2 sahabat lama. Wih, cakep ini pendeta ya. Alkitab saya dan saya adalah 2 sahabat lama. Dan kami berjalan bersama-sama dalam kehidupan. Ini dong. Belajar tabernakel jangan iktisar. Alkitabnya itu loh dibacai. Sampai langit terbuka dan kami saling melihat di dalam terang itu. Nah, ini iluminasi yang saya sebut.
bukan wahyu ya, bukan revelation, bukan inspirasi, tapi iluminasi. Ada di buku saya juga, nanti saya jelaskan mengenai wahyu diterima para murid menulis Alkitab, dan iluminasi diterima Van Hessel untuk menulis ikhtisar. Ya, saling melihat dalam terang itu, berpisah itu menderita. Tapi saya mengatakan berpisah itu suatu pertemuan kembali. Mungkin kiranya itu di tanah Belanda, ya karena dia ke Belanda. Kiranya itu di dalam surga. Tuhan menguatkan engkau. Saya menyerahkan kebaktian kepada Broer Totees dalam nama Yesus Kristus. Dan karena kehendaknya dinyatakan, saya menerima dengan takut dan gentar dalam hati. Saya menerima serah terima ini, kata Totees ya. Hanyalah untuk dapat berdiri dalam di mana Yesus kehendaki, yang kami akan berdiri, baik saya maupun saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, agar mata kita akan ditujukan kepada kehendaknya, yang telah memanggil kita dan yang mau memimpin kita lebih tinggi, sampai kita mengetahui secara pasti akan tempat kita. Nah, baru kemudian pengajaran tabernakel ini kemudian dilanjutkan oleh almarhum Pendeta Totees. Ya, almarhum Pendeta Totees, karena kalau nggak salah tahun 65 terjadi gerakan yang sangat menyulitkan. Tahun 48 ada perang lagi di Surabaya dan sebagainya. Kalau tidak salah, Pendeta Totees kembali ke Belanda. Setelah beliau kembali ke Belanda, beliau menyerahkan pelayanan kepada Pendeta Injuono. Ya, jadi kalian lihat ya, Pendeta Totees 35, Pendeta Van Hessel 35, tahun 35, Pendeta Totees tahun 60-an, Pendeta Injuono sampai tahun berapa Pak Stefanus Sangka? Pendeta Injuono sampai tahun 80 berapa gitu. Lalu beliau meninggal, lalu dilanjutkan Pendeta Pong sampai tahun 2002. Nah, di situ sudah. Kemudian Lempinel itu berubah menjadi Sabta KMI, lalu kemudian STTIA sudah ada, Salem ada. Berarti coba kalian hitung. Tahun 35 sampai tahun 2022, coba dikurangi. Berapa tahun? 70 berapa? Kok 70 berapa? Iya. 100 ya. Berapa? Yang matematika lulus enggak? Matematika. 87 tahun. 87 tahun. Nah, ini ya. Jadi, setelah 87 tahun, cara belajar kita itu copy paste. Itu pengamatan saya. Saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk bicara itu. Di buku saya buat. Karena saya seorang akademisi. Saya diregistrasi juga oleh negara sebagai seorang dosen. Ketika saya ngomong ini, ternyata cara belajar kita selama puluhan tahun itu adalah copy paste. Saya bisa bertanggung jawab dan bisa mengatakan itu ya. Copy paste, lalu kemudian pada tahun-tahun ini kita kembali ya. Kita kembali untuk mempelajari tabernakel langsung dari Alkitabnya. Kemudian dengan bekal hermeneutika yang pernah diajarkan oleh Ezra, kita sudah menerapkan itu di semester lalu. Lalu kita harapkan kemudian setelah kita selesai menemukan spiritual learning, lalu kita akan melakukan komparasi. Kita akan melakukan perbandingan langsung ke sumbernya. Jadi kita ndak perlu merepotkan dari zamannya Opa Totees, Opa Injuono, Opa Pong. Kita ndak, langsung aja ke atas. Seperti apa dulu pengajaran tabernakel itu dipikirkan oleh F.G. Van Hessel. Nah, dokumen yang kita punya cuma ini. Ya, cuma ini. Dokumen yang pertama adalah ikhtisar yang masih berbahasa Inggris, disebut by F.G. Van Hessel.
Kemudian ikhtisar yang kedua dalam bentuk bahasa Indonesia plus, nah plus ya, perhatikan kalimat saya, plus tafsiran-tafsiran tambahan yang sudah diupayakan oleh bapak-bapak pemula-pemula kita. Ya, tapi prinsipnya masih copy paste sih. Copy paste dari apa yang disampaikan oleh almarhum Van Gessel. Nah, jadi itu kira-kira dua materi ini yang akan kita combine menjadi referensi sekunder untuk memperlengkapi pembelajaran kita. Ini di-copy ulang. Waktu saya mengumpulkan dengan tim, mengumpulkan data-data ikhtisar atau artikel yang beredar di Indonesia, saya bilang ke Pak Arjuna, Pak Lispan, jangan dibuat oleh Salim GPT, jangan. Salah nanti kita. Karena kita belum minta izin kan? Belum minta izin ke almarhum Pendeta Injuwono, ke Toteis, kita belum minta izin. Nah, disebut saja di-copy ulang. Ya, di-copy ulang. Karena setahu saya bahan-bahan ini dulu dipakai oleh gereja lokal di Lemah-Putro itu, KMI, dipakai untuk kabar mempelai yang ada di Surabaya. Yang paling terkenal itu di Ghost yang ada di Embong Malang. Embong Malang, keluar dari Lemah-Putro, belok kanan, kira-kira beberapa ratus meter dari Embong Malang itu ada Ghost Gate. Sekarang masih jadi gedung terlantar ya, belum digunakan lagi Ghost Gate itu. Masih gedung yang direnovasi, dibangun tinggi tapi belum dipakai. Dulu itu yang dipakai untuk BTIC, Bright Tidings International Conference ya, di Indonesia. Pernah terjadi menggunakan materi-materi itu, lalu diproklamasikanlah oleh almarhum Pendeta Injuwono dan kawan-kawan sebuah proklamasi, kita menganut pengajaran mempelai dalam terang tabernakel plus petajaman dari Ophüler, Pendeta Ophüler, ya, gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita singgung juga, di sini ada gambar petajamannya, kita singgung sedikit, kalian boleh tanya lebih banyak kepada dosennya Pak Yusak Pundiono, tapi karena ini ada di buku Tabernakel, kita singgung sedikit mengenai petajaman dari Pendeta Ophüler itu. Oke, lalu kemudian beredar tahun 70 GPT berdiri. Ya, bulan Agustus tahun 1970 GPT berdiri. Ya, setelah 35 tahun pengajaran tabernakel itu dihidupi mulai dari Van Gessel yang kemudian beliau masuk di organisasi-organisasi ya, membuat organisasi, kemudian GPDI. Nah, GPDI yang ada di Jalan Raja Wali itu dulu beliau di sana. Ya, tapi masih bahasa Belanda nama gerejanya. Saya lupa namanya. Ya, masih bahasa Belanda, beliau di sana. Lalu kemudian pengajaran tabernakel ini bergerak GBIS, Gereja Betel Injil Sepenuh, lalu Gereja Betel Tabernakel, gerejanya Ibu Pak Bangun ya, Gereja Betel Tabernakel. Lalu sempat orang-orang pendeta-pendeta di pengajaran tabernakel ini tidak punya naungan ya, tidak punya naungan organisasi bernaung. Akhirnya mereka masuk di GPPS. Ya, masuk di GPPS, lalu kemudian diterima di GPPS, lalu kemudian ada dinamika terjadi di sana, mereka semacam menurut kesaksian mereka semacam dikucilkan di kartu jabatan mereka sebagai pendeta GPPS, ada kode sendiri, dikasih kode orang-orang tabernakel, dikasih kode sendiri dia di kartu jabatannya, dan itu membuat tampaknya ada sedikit luka di hati bapak-bapak kita ini. Akhirnya tahun 70 mereka berkumpul di gereja Jalan Johor itu, di sebuah tempat, ruangan itu sekarang ruangan rekaman di Jalan Johor itu, tapi nggak tahu masih dipakai apa enggak Angel ya. Kalau kita masuk dari parkiran, jangan dari pintu utama ya Angel ya, jangan dari pintu utama, pintu yang agak ke kantor gereja itu, lurus terus, masuk dari pintu itu lurus terus, itu ada ruangan kecil di pojok itu. Nah, dulu zaman saya waktu sekolah Alkitab itu ruangan rekaman.
Pak Yosep Hendrawan ada di situ. Nah, di ruangan itu katanya, menurut kesaksian Om Amir, disitulah mereka diskusi, ada berapa orang? Om Jono, Om Hans Tangka, Om Pong, Om Amir, siapa lagi? Ada lagi yang lain. Mereka akhirnya sepakat, kita buat aja lah organisasi. Organisasi baru namanya Gereja Pantekosta Tabernakel. Nah, jadi gitu. Jadi pengajaran tabernakel ini sudah banyak menginspirasi sinode-sinode. Banyak menginspirasi sinode-sinode. Gereja GBGP ya, GBGP yang didirikan di sana oleh inspirasi dari Van Gessel kalau nggak salah Pak ya. Nah, itu menganut juga pengajaran tabernakel. Pendeta Paulus Budiono dulu di GBGP. Ya, sekarang jadi ketua umum periode yang lalu di GPT. GBIS. Pendeta-pendeta GPT masih banyak diminta khotbah di GBIS. Mengajar tabernakel masih banyak. GBT. GBT sekarang sudah lebih dahulu punya STT. Punya sekolah tinggi tabernakel. Ya, yang ada di daerah Lawang sini, Malang sini ya. Nah, kemudian GPT. Nah, masih ada lagi gereja-gereja lain. Jadi artinya mempelajari pelajaran tabernakel ini menjadi sangat asik ya. Menjadi sangat asik. Beberapa organisasi denominasi gereja sudah menganggap tabu. Sudah dulu bapak-bapak mereka itu sangat mengagungkan pengajaran tabernakel. Tapi karena mereka sudah punya sekolah teologi, malah anti pengajaran tabernakel. Nah, ini menjadi kesedihan ya. Menjadi kesedihan karena apa? Karena mereka menganggap pengajaran tabernakel yang diinspirasi lewat Van Hessel ini, menurut mereka ini alegoris, menurut mereka ini penafsiran yang tidak bertanggung jawab. Tapi saya melihatnya berbeda. Ya, silakan Pak Wisnu. Angkatannya Pak Pong, terus ada Pak Peter itu juga termasuk juga. Ya, muridnya Om Injono lah beliau-beliau ya. Masih murid-muridnya Om Injono. Om Injono begitu mendirikan Lempinel, murid-muridnya, murid pertama salah satunya Om Paulus gitu ya. Gurunya Om Hans Tangka, Pak Peter Wuliantono sebagai murid, nah gitu-gitu ya. Om Hari Lumare sebagai pengampu guru apa gitu, saya enggak tahu. Waktu saya belajar angkatan 25, Om Hari Lumare sudah enggak mengajar lagi di angkatan saya. Apa karena sudah terlalu sibuk atau bagaimana? Ya. Jadi gitu Pak. Jadi itu yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang akan munculkan pertanyaan di hati bapak-bapak, yang mananya pengajaran tabernakel ini? Yang dari awal ya. Ya kita sedang belajar. Satu semester ini itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan. Jadi kita sedang berupaya untuk melihat kembali, karena kalau Alkitab kan sudah jelas semester lalu kita udah tahu tabernakel secara Alkitab. Nah, sekarang penafsirannya yang saya sebut spiritual learning. Itulah yang akan kita upayakan satu semester ini, Pak. Jadi jangan lagi ditanya lagi dulu, mananya pengajaran tabernakel yang sebenarnya, yang murni, kayak apa? Nah, nanti di sepanjang semester ini kita akan mempelajarinya. Ya, itu kira-kira. Oke, itu silabus kita dari mahasiswa reguler. Ada yang mau ditanyakan mengenai silabus? Kurang, tugasnya kurang. Sudah oke? Mantap ya Lewi ya. Oke. Ada yang dipertanyakan Urbanus mengenai silabus? Mantap ya, siap kuliah ya satu semester ini ya. Ya, mantap. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kelas kita ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu dalam pertemuan perdana silabus pada hari ini untuk memotivasi kami belajar sepanjang satu semester ini. Hal-hal apa saja yang akan kami dapatkan dari perkuliahan ini dan apa tanggung jawab yang harus kami kerjakan.
kiranya Tuhan campur tangan. Puji syukur untuk bapak-bapak gereja kami yang sudah mendidik kami dari awal pengajaran tabernakel ini ada. Hari ini dan esok dan 1 semester ini, kami coba akan merunut dan merangkai kembali bingkai-bingkai yang 80 tahunan sudah kami terima secara copy paste, dan hari-hari ini kami akan kembali untuk belajar menemukan benang merah seperti apa sebenarnya pengajaran tabernakel 80 tahun tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan di dunia akademis. Maka semester ini kami akan bergumul bersama Tuhan. Tolong kami, karena kami rindu pengajaran ini menjadi berkat bagi generasi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Stephen. Tuhan Terima berkati. kasih, Pak. Terima kasih.